Pada Hari Raya Natal 25 Desember 2025, tepat pukul 12, Bapa Suci Leo ke-14 menyampaikan pesan Natal tradisional dari balkon tengah Basilika Santo Petrus Vatikan. Pesan ini disampaikan sebelum beliau memberikan berkat Urbi et Orbi. Pesan tersebut ditujukan kepada umat beriman yang hadir di lapangan Santo Petrus, serta kepada semua orang yang mengikuti melalui siaran radio, televisi, dan berbagai sarana komunikasi lainnya. Berikut ini pesan beliau. Saudara-saudari terkasih, mari kita semua bersuka cita dalam Tuhan. Juru selamat kita telah lahir ke dunia. Hari ini damai sejati turun dari surga kepada kita. Demikian nyanyian liturgi pada malam Natal. Pesan yang sama bergema dalam gereja sebagai kabar dari Bethlehem. Anak yang lahir dari perawan Maria adalah Kristus Tuhan, yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Dialah damai kita. Dia yang mengalahkan kebencian dan permusuhan dengan kasih Allah yang penuh belas kasih. Karena itu dikatakan, Natal Tuhan adalah Natal perdamaian. Yesus lahir di sebuah kandang karena tidak ada tempat baginya di penginapan. Setelah lahir, Maria membedungnya dan membaringkannya di palungan. Putra Allah yang melaluinya segala sesuatu diciptakan tidak diterima, dan tempat tidurnya hanyalah palungan sederhana untuk hewan. Sabda Allah yang kekal, yang tidak dapat dimuat oleh langit, memilih untuk datang ke dunia dengan cara yang sangat sederhana. Karena kasih, ia mau lahir dari seorang perempuan dan menjadi manusia seperti kita. Karena kasih pula, ia menerima kemiskinan dan penolakan, serta menyamakan diri dengan mereka yang tersingkir dan tidak diperhitungkan. Dalam kelahiran Yesus sudah tampak pilihan utama yang akan ia jalani sepanjang hidupnya hingga wafat di salib. Ia memilih untuk tidak membiarkan kita menanggung beban dosa, tetapi memikulnya sendiri demi kita. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh Dia. Namun pada saat yang sama, Ia menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Allah menciptakan kita tanpa kita, tetapi Ia tidak menyelamatkan kita tanpa kita, yaitu tanpa kehendak bebas kita untuk mengasihi. Orang yang tidak mengasihi tidak akan diselamatkan, dan orang yang tidak mengasihi sesamanya yang kelihatan tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Saudara-saudari, inilah jalan menuju perdamaian, tanggung jawab pribadi. Jika setiap orang di semua tingkat kehidupan berhenti menyalahkan orang lain dan mulai mengakui kesalahannya sendiri, memohon pengampunan kepada Allah, serta mau memahami penderitaan orang lain dan bersolider dengan yang lemah dan tertindas, maka dunia akan berubah. Yesus Kristus adalah damai kita, pertama-tama karena Ia membebaskan kita dari dosa, dan juga karena Ia menunjukkan jalan untuk mengatasi semua konflik, baik konflik pribadi maupun konflik antar bangsa. Tanpa hati yang dibebaskan dan diampuni dari dosa, seseorang tidak dapat menjadi pembawa dan pembangun perdamaian. Itulah sebabnya Yesus lahir di Bethlehem dan wafat di salib, untuk membebaskan kita dari dosa. Dengan rahmat-Nya, kita dapat dan harus melakukan bagian kita masing-masing untuk menolak kebencian, kekerasan, dan permusuhan, serta menghidupi dialog, perdamaian, dan rekonsiliasi. Pada hari raya ini, saya menyampaikan salam yang hangat dan penuh kasih kepada semua umat Kristiani, khususnya mereka yang tinggal di Timur Tengah. Saya telah mendengarkan ketakutan mereka dan memahami perasaan tidak berdaya yang mereka alami di tengah kekuatan-kekuatan besar yang melampaui mereka. Anak yang lahir hari ini di Bethlehem adalah Yesus yang sama
yang berkata, "Dalam Aku kamu akan beroleh damai. Dalam dunia kamu mengalami penderitaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Kepadanya kita memohon keadilan, perdamaian, dan stabilitas bagi Lebanon, Palestina, Israel, dan Suriah. Dengan penuh kepercayaan bahwa keadilan akan melahirkan damai dan keamanan yang bertahan lama. Kepada Sang Pangeran Perdamaian kita serahkan seluruh benua Eropa agar tetap setia pada akar Kristiani dan sejarahnya. Hidup dalam semangat kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan keterbukaan terhadap mereka yang membutuhkan. Kita berdoa secara khusus bagi rakyat Ukraina yang menderita akibat perang. Semoga senjata segera terdiam dan semua pihak berani berdialog dengan tulus dan saling menghormati. Kita juga mohon damai dan penghiburan bagi para korban semua perang di dunia, terutama yang sering dilupakan. Bagi mereka yang menderita karena ketidakadilan, ketidakstabilan politik, penganiayaan agama, dan terorisme. Secara khusus kita mengenang saudara-saudari di Sudan, Sudan Selatan, Mali, Burkina Faso, dan Republik Demokratik Kongo. Dalam hari-hari terakhir Yubileum Harapan ini, marilah kita berdoa bagi rakyat Haiti, agar kekerasan berhenti dan negara itu dapat melangkah di jalan perdamaian dan rekonsiliasi. Semoga kanak-kanak Yesus membimbing para pemimpin politik di Amerika Latin, agar dalam menghadapi berbagai tantangan, mereka mengutamakan dialog demi kebaikan bersama, bukan kepentingan ideologi atau golongan. Kepada Sang Pangeran Perdamaian, kita mohon agar Myanmar diterangi oleh harapan akan rekonsiliasi, agar generasi muda memperoleh harapan baru dan seluruh bangsa berjalan di jalan damai. Kita juga berdoa bagi mereka yang hidup tanpa rumah, tanpa rasa aman, dan tanpa kepastian masa depan. Kita memohon agar persahabatan antara Thailand dan Kamboja dipulihkan, dan agar semua pihak terus berusaha demi perdamaian dan rekonsiliasi. Kita serahkan pula bangsa-bangsa Asia Selatan dan Oseania yang menderita akibat bencana alam besar. Di hadapan penderitaan ini, marilah kita memperbarui komitmen bersama untuk menolong mereka yang membutuhkan. Saudara-saudari terkasih, di tengah kegelapan malam terang sejati datang ke dunia untuk menerangi setiap manusia, tetapi banyak orang tidak menerimanya. Janganlah kita menjadi acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama, karena Allah sendiri tidak pernah acuh terhadap penderitaan kita. Dengan menjadi manusia, Yesus mengambil bagian dalam kerapuhan kita. Ia menyatukan diri dengan mereka yang kehilangan segalanya, dengan mereka yang lapar dan miskin, dengan para pengungsi dan migran, dengan mereka yang menganggur atau mencari pekerjaan, dengan para pekerja yang dieksploitasi, dan dengan mereka yang hidup di penjara dalam kondisi yang tidak manusiawi. Seruan akan perdamaian naik ke hadapan Allah dari seluruh penjuru dunia. Perdamaian yang kita harapkan bukanlah sekedar berhentinya senjata, melainkan kedamaian yang lahir dari hati yang lelah oleh kekerasan dan sangat merindukan ketenangan sejati. Pada hari suci ini, marilah kita membuka hati bagi saudara-saudari yang menderita. Dengan demikian kita membuka hati bagi kanak-kanak Yesus yang menyambut kita dengan tangan terbuka dan memberi kita anugerah untuk menjadi anak-anak Allah. Sebentar lagi tahun Yubileum akan berakhir dan pintu suci akan ditutup, tetapi Kristus harapan kita tetap selalu bersama kita. Dialah pintu yang selalu terbuka menuju kehidupan ilahi. Inilah kabar sukacita Natal. Anak yang lahir adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Ia datang bukan hanya sesaat, tetapi untuk tinggal bersama kita dan memberikan dirinya sepenuhnya. Dalam Dia setiap luka disembuhkan dan setiap hati menemukan damai. Natal Tuhan adalah Natal perdamaian. Dari hati yang terdalam,
Saya mengucapkan kepada kalian semua, selamat Hari Raya Natal yang kudus dan damai.